Biasanya yang udah-udah kita ngelihat Santa Claus kalau ngebagiin hadiah tuh pakai kereta terbang dan rusak kan ya. Waduh, itu mah cerita lama dan udah kuno banget boy. Di era modern seperti sekarang ini, tentu peralatan Santa juga makin canggih loh. Nih, lihat aja. Halo Cinefile, gimana kabar kalian? Semoga sehat dan bahagia selalu ya. Pada video kali ini, Movie Rastis mau nyeritain film yang berjudul Arthur Christmas. Mengisahkan tentang Santa yang memiliki teknologi canggih buatan anaknya. Namun secanggih-canggihnya buatan manusia pasti nggak sempurna brother. Yang bikin ada kado yang tertinggal untuk diberikan ke salah satu anak. Gimanakah keseruan dari Santa yang kelihatannya makin keren ini? Kalau gitu gak banyak basa-basi lagi deh, langsung aja yuk Movie Rastis ceritain. Di sebuah desa kecil negara Inggris, seorang bocah bernama Gwen mengirim surat untuk Santa. Ia menanyakan apakah keberadaan dirinya itu benar-benar ada, dan kalau memang benar nyata, bagaimana cara Santa mengirim semua kado dalam satu malam untuk semua anak di seluruh dunia. Nah, sebagai salah satu anak Santa yang bertugas di bagian surat menyurat, Arthur menjawab semua surat tanpa terkecuali. Dan salah satunya adalah pertanyaan tadi, terjawab dengan mudah oleh Santa. Bersama teknologi yang terus berkembang membuat Santa tidak perlu takut dalam melaksanakan tugasnya mengirim hadiah untuk anak-anak. Santa juga tidak bekerja sendiri. Ia mengutus semua peri menggunakan pesawat S1 tak terlihat untuk membagikan hadiah-hadiah tersebut ke setiap bagian negara hanya dalam waktu beberapa menit saja. Mereka sudah sangat terlatih dan sangat profesional dalam membagikan hadiah. Dari sana, selanjutnya Santa akan mengirim hadiah ke negara Jerman. Para peri juga terus memproduksi semua hadiah langsung di dalam pesawat, karena tidak ada tuh yang boleh terlewat satupun. Sementara di klub utara, abangnya Arthur bernama Steve memimpin rotasi pengiriman hadiah bersama peri lain di ruang kontrol misi. Dia jugalah yang membuat pesawat S1 agar bisa berkamuflase dan memiliki kecepatan mencapai hingga 150.000 km per jam. Ini sudah menjadi bisnis turun-temurun keluarga Santa untuk terus melanjutkan tugasnya menebar kebahagiaan ke semua orang. Beberapa surat dipilih oleh Arthur. Ia sangat ingin mengabulkan setiap permintaan meski itu merupakan hal yang mustahil. Tapi untuk sekarang, sebagai seorang kakak yang baik, Steve mengusir kehadiran Arthur dari sana. Semua peri menganggap kalau kedatangan Arthur hanya membuat kekacauan. Nah, hal tersebut bersamaan dengan keadaan Santa yang sedang berada dalam bahaya. Soalnya nih, seorang bocah menyadari kehadirannya. Semua peri panik dong. Mereka takut kalau ada yang melihat Santa, dia akan mendeteksi keberadaannya dan mengetahui lokasi markas mereka. Begitupun dengan Arthur, ia menyaksikan hal tersebut bersama kakek dan ibunya bernama Margaret. Secara cepat, Steve menyuruh para peri untuk mengeluarkan Santa dari sana dengan cara menutupi penglihatan si bocah menggunakan suara sirine dan lampu sorot. Tugas Santa malam ini telah berakhir. Ia bersama semua peri terbang menuju ke rumah. Mereka menyambut gembira kepulangan dan keberhasilan Santa malam ini. Begitupun dengan Arthur. Ia terlihat sangat mengagung-agungkan ayahnya sebagai seorang pahlawan penebar keajaiban. Akan tetapi Santa justru lebih perhatian nih kepada Steve karena ia sudah berhasil menolongnya tadi. Santa mendeklarasikan keberhasilan misinya malam ini di depan semua peri setelah berhasil mengirim 2 miliar hadiah dalam waktu singkat. Ini merupakan misi ke-70 Santa, juga menjadi misi terakhir baginya dan sudah menjadi tradisi kalau beliau akan menurunkan jabatan Santa ke salah satu anaknya. Sebagai anak pertama, Steve percaya diri banget nih kalau dia pasti ditunjuk menjadi Santa. Akan tetapi betapa terkejutnya mereka setelah mendengar bahwa Santa merasa masih sanggup melanjutkan posisinya selama 2 dekade untuk 70 misi lagi. Seekor peri pembersih bernama Bryony mendapatkan satu buah hadiah yang tertinggal.
ia pun segera melaporkannya kepada Steve sebagai kepala departemen ruang kontrol misi. Terus Arthur dan Santa yang juga mengetahui kabar buruk tersebut memutuskan untuk segera mengirimnya sebelum matahari terbit menggunakan pesawat. Akan tetapi masalahnya pesawat S1 membutuhkan perawatan setelah menempuh jarak sejauh 7 juta mil, atau resikonya akan meledak dalam perjalanan. Jadi daripada mengalami resiko besar dan mencelakakan diri sendiri, Steve membujuk Santa untuk mengirimkannya di akhir tahun aja tuh setelah perawatan pesawat selesai. Namun Arthur gak mau membiarkan seorang anak tidak mendapat kebahagiaan di malam Natal. Ia pun memutuskan untuk mencari alamat anak tersebut dari kantor surat menyuratnya, dan ternyata hadiah itu adalah permintaan Gwen di Inggris. Sementara Steve dan Santa bisa tertidur lelap meski tahu ada seorang bocah tidak mendapat kebahagiaan, Arthur masih berpikir aja nih bagaimana cara mengirim hadiah tersebut. Beruntungnya sang kakek datang. Sebagai mantan Santa, ia masih peduli dengan semua anak dan mengajak Arthur untuk menemukan solusi masalahnya. Di saat Steve berhasil membuat berbagai teknologi canggih dan kendaraan modern untuk mempermudah misi pengiriman, tanpa diketahui siapapun hingga saat ini kakek masih menyimpan dan merawat kereta kencana yang terbang menggunakan keajaiban segentong debu peri dan ditenagai oleh 8 rusa yang terus kakek rawat di gudang barang bekas. Nah, tanpa meminta perizinan Santa atau Steve, kakek kembali melaksanakan tugas lamanya dengan memaksa Arthur ikut. Ya, meskipun ia memiliki rasa takut dengan ketinggian. Kakek mengajak Arthur bernostalgia, juga bercerita kalau setiap anak yang akan menjadi Santa dilatih menggunakan kereta kencana melintasi kutub seperti masa Santa Nicholas dulu. Namun setelah teknologi dan pesawat berhasil dibuat oleh Steve, mereka melupakan warisan tersebut. Bahkan Steve sendiri sama sekali nih belum pernah menyentuh kereta kencana ini. Ia terkejut betul melihat zaman semakin maju dengan kota dipenuhi dengan banyak gedung tinggi. Terus peta yang beliau bawa juga udah gak berguna lagi karena seluruh kota Toronto telah sepenuhnya berubah. Dan tanpa diketahui oleh mereka berdua, Bryony ternyata menyelinap ke dalam kereta untuk memastikan hadiah yang dibawa Arthur sampai ke tangan Gwen dengan keadaan utuh. Tapi buruknya lagi, kakek kehilangan satu rusa. Kakek pun berinisiatif menggunakan sebongkah patung rusa untuk menyeimbangkan kereta kencana. Matahari hampir terbit, kakek justru membawa mereka semakin jauh dari Inggris dan tiba di Afrika Utara, yaitu tempat penangkaran hewan liar. Arthur berhasil mengendalikan keadaan dengan mengalihkan perhatian. Tapi semua itu tidak bertahan lama. Mereka harus segera kabur dari sana, menghindari terkaman singa. Dua rusa lagi keluar dari ikatan kereta kencana. Arthur pun mengeluarkan debu peri untuk menyelamatkan rusa-rusa itu dan justru menerbangkan hewan lain. Setelah beberapa jam melakukan penerbangan sia-sia, akhirnya Bryony mengeluarkan teknologi buatan Steve untuk mencari letak rumah Gwen di Inggris. Dari situ Arthur juga mengerti kalau ternyata tujuan kakek bukan buat memberikan hadiah ke Gwen, melainkan hanya untuk memuaskan rasa rindunya mengendarai kereta kencana. Oleh karena itu, ia pun akan mengantar hadiahnya nih bersama Bryony. Lagi-lagi Arthur mengunjungi alamat yang salah. Dia dan Bryony berada di negara Meksiko. Nah, perjalanan mereka bertiga terlihat nih oleh beberapa orang dan meninggalkan jejak di setiap negara yang mereka lewati. Terus kabar tersebut pun segera diketahui oleh Steve. Ia mendapat laporan dari peri lain kalau mereka menggunakan kereta kencana yang sudah disegel sekitar 10 tahun lalu. Berbagai usaha terus dilakukan oleh Steve. Ia juga sempat mencoba menghubungi mereka lewat alat komunikasi tempo dulu. Tapi alat tersebut malah mematikan seluruh energi listrik di kutub utara.
Setiap media mulai menyiarkan kabar tersebut, dan pemancar dari beberapa negara juga mendeteksi semua pergerakan mereka. Dulu ini semua pernah dialami oleh kakek. Tanpa sengaja sosoknya diketahui oleh para manusia dan mencoba menangkapnya. Inilah saat-saat yang paling ditakutkan oleh Steve, sebab satu kado tertinggal membuat semua usaha Santa menjadi terancam. Namun harapan untuk memperbaiki keadaan masih ada kalau Steve mau membantu Arthur melakukan pengiriman ke rumah Gwen, juga membawa pulang beberapa rusa yang hilang. Masalah pasti selesai dan kembali normal lagi. Tapi sayang, Steve menolak ngelakuin kemauan Arthur. Menurut Steve, kalau Arthur sampai berhasil, itu akan menjadikan adiknya sebagai pahlawan Natal. Karena sedari awal, hal itu merupakan ambisi Steve buat jadi seorang Santa. Arthur kecewa betul dengan jawaban Steve. Ia pun merasa kalau dirinya sama sekali nggak berguna. Cuma nganterin satu hadiah aja bikin dia mendapat masalah besar. Akan tetapi setelah ia melihat surat milik Gwen, Arthur tersadar kalau seperti apapun kesulitan yang terjadi, semua itu nggak masalah selama banyak orang yang merasa senang dengan kebenaran sosok Santa. Ia pun kembali bertekad meski harus mengarungi lautan demi memberikan Gwen hadiahnya. Setelah hanya berputar-putar di atas laut, kakek menyadari kedatangan kereta kencana yang juga dideteksi sebagai pesawat alien oleh para ilmuwan. Oleh karena itu, Arthur segera berinisiatif menggunakan debu peri. Meski merasa takut, ia tetap menerbangkan dirinya, lalu mengaitkan jangkar ke kereta kencana. Ia juga berhasil membetulkan posisi para rusa, lalu membawa kakek dan Bryony menaiki kereta. Santa terbangun oleh semua peri. Mereka menanyakan apakah satu anak yang tertinggal kadonya itu tidak penting baginya dan Steve. Terus dengan tanpa jawaban pasti dari Steve, ia malah meninggalkan para peri bersama Santa, yang juga perlahan menghindar pergi ke ruang kerja Arthur. Nah, di sana Santa baru mengetahui nih bahwa selama ini Arthur lah anak yang paling memperdulikan kebahagiaan orang lain. Ia nggak pernah tuh lelah atau melewatkan satu surat pun untuk dibalas. Mengetahui hal tersebut pun membuat Santa sangat ingin menolong anaknya. Ia mengajak Margaret untuk menjemput Arthur dan kakek. Steve juga mengejar mereka dan mengambil alih kemudi karena ini adalah pesawat buatannya. Akan tetapi keputusan mereka pergi tanpa memberi kabar membuat para peri mengira kalau Santa sudah tidak memperdulikan Natal lagi. Arthur, kakek dan Bryony menuju keluar angkasa untuk melihat letak negara Inggris. Keberadaan mereka di luar atmosfer dan masuk ke bumi semakin dianggap sebagai alien dong oleh semua negara. Oleh karena itu, ya udah sekalian aja jadi apa yang mereka bayangkan. Kepala Kementerian Pertahanan Inggris mengirim sebuah pesawat tanpa awak mengejar mereka. Ia sudah meyakinkan untuk membuat serangan. Kakek pun menyelamatkan Arthur dan Bryony dengan mengorbankan dirinya. Sementara Steve, meski ia berhasil lebih dulu untuk mengantar hadiahnya, ia mengunjungi alamat yang salah di Meksiko. Dan pengiriman pertamanya ini menyadarkan Steve kalau dia sama sekali nggak cocok. Berbeda dengan Arthur, seperti apapun kesulitannya, ia tetap berusaha sampai ke rumah Gwen meski harus menggunakan kado sepeda itu sendiri. Setelah mengetahui tekad Arthur, para peri menjadi lebih tenang dan terus mendukungnya. Beberapa menit setelah matahari terbit, Steve datang membawa pesawat S1 membuat langit kembali gelap. Ia bersama Santa dan disusul oleh kakek yang rupanya berhasil selamat dari ledakan, masuk ke rumah Gwen mengikuti Arthur. Mereka pun setuju nih kalau Arthur adalah orang yang sangat tepat untuk menaruh hadiah itu di bawah pohon Natal. Dan untuk pertama kalinya, Santa bersama Arthur dan Steve menyaksikan sebuah kebahagiaan sederhana dari seorang anak yang mendapatkan hadiahnya. Nah, meskipun Steve terlihat cocok menjadi Santa, tapi Arthur lebih paham dan mengerti dengan arti menebar kebahagiaan. Oleh karena itu, Santa pun memutuskan untuk memberikan posisi Santanya untuk Arthur.
Dan kemudian film pun selesai. Nah, itu dia teman-teman alur dari film Arthur Christmas. Ternyata di film ini Santa Claus adalah sebuah pangkat ya yang bisa diwarisin juga. Overall, Arthur Christmas adalah film animasi yang bagus dengan sajian kisah yang cerdas, heartwarming, menghibur, dan memikat semua batasan umur. Terus kita juga bisa mendapatkan pelajaran bahwa setiap orang berhak merasakan kebahagiaan, bahkan dari hal-hal yang sederhana sekalipun. Seperti Arthur, biarpun cuma membantu anak agar mendapatkan apa yang diinginkannya, tapi ia sudah merasakan kebahagiaan karena bisa melihat orang lain juga bahagia. Nah, Movie Rastis ngasih skor 8,3/4 dari 10 jengkol nih, yang berarti bau buat kamu nikmatin. Kalau menurut kalian yang udah pernah nonton film ini gimana? Komen-komen dong mau ngasih skor berapa? Dan terakhir, Movie Rastis mengucapin banyak terima kasih buat kamu yang udah nonton konten kami. Like video ini jika kalian suka. Kalau ada kritik, saran, atau mau request bisa banget di komen-komen kayak biasa. Pokoknya jaga terus kesehatan ya, dan semoga keberkahan selalu menyertai kita. Salam dari kami untuk kalian semua. Bye-bye.